Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Jangan lupa ya teman-teman, untuk teman-teman yang udah hadir di video aku, jangan lupa isi absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih teman-teman. Oke deh, kali ini tuh aku awali kegiatan aku ya dengan ngangkatin jemuran pakaian. Berhubung ini tuh udah sore teman-teman, jadi ini aku mengangkatin dulu pakaian-pakaiannya karena ini tuh udah pada kering. Biasanya kalau aku telat ngangkat pakaian ya teman-teman, itu biasanya pakaian aku udah dikerumuni sama semut. Dulu sih semut itu nggak ada ya teman-teman, tapi semenjak kemarin itu udah mulai musim rambutan gitu kan. Nah di situ tuh teman-teman mulai deh banyak semut gitu ya ke baju-baju gitu ya. Kalau misalnya panas mataharinya itu udah agak hilang gitu teman-teman. Jadi biar apa ya, kayak semut itu nggak ada gitu ya. Nah itu tuh aku harus ngangkat pakaian sebelum panas matahari itu bener-bener hilang gitu teman-teman, biar kayak nggak ada semutnya gitu. Oke deh, setelah ngangkatin jemuran pakaian, di sini aku ke dapur teman-teman. Ini aku mau beresin cucian piring aku nih yang udah aku cuci tadi ya, ini baru aku beresin. Oh iya teman-teman, kalau misalnya beresin cucian piring itu, kalian itu kadang juga suka numpuk-numpukin dulu nggak sih baru sekalian disusun? Atau mungkin kalian tuh yang tim gercep gitu ya, setelah nyuci piring tunggu tirisin sebentar langsung disusun. Kalau aku sih kadang gini teman-teman, suka ketumpuk dulu gitu ya. Karena kan terkadang itu masih sedikit isinya di peniris gitu, jadi kadang suka ya udah ntar aja gitu, ujung-ujungnya malah jadi udah banyak gitu ya. Makanya pas udah banyak ya baru deh diberesin ke lemari piring karena memang udah nggak muat. Entah kenapa ya teman-teman, lemari piring ini tuh menurut aku cepet banget gitu ya berantakannya, padahal baru aja diberesin gitu kan, tapi kayak udah berantakan lagi gitu. Perasaan teman-teman yang ngobrak-ngabrik lemari piring ini, yang ngambil-ngambil barang, ngambil-ngambil perkakas gitu ya, yang masukin perkakas itu kayaknya cuman aku doang deh, tapi entah kenapa ya ini tuh kayaknya berantakan terus gitu ya, padahal aku udah berusaha pas aku tuh nyusun piring itu kadang aku susunin agak rapi gitu, tapi entah kenapa kelihatannya tuh kok cepet banget gitu ya berantakannya teman-teman. Memang ini tuh udah sepantasnya dan seharusnya itu harus bener-bener dideclutter sih teman-teman, kayak dipilah-pilah gitu ya, mana yang masih sering dipakai dan mana yang udah jarang dipakai gitu. Tapi akunya bingung teman-teman, kalau barang-barang yang jarang dipakai aku mau taruh di mana gitu. Nah itu yang aku bingungin, makanya itu tuh masih tetap stay di dalam lemari itu gitu. Oke deh, lanjut ya. Ini aku juga tadi ada nyuci ini ya teman-teman, apa namanya, tempat lauk ini ya, untuk si rak susun ini, tudung saji susun maksudnya. Ini tuh aku cuci tadi, tapi aku memang nggak ada sih bikin videonya teman-teman, karena memang lagi gerah banget gitu ya, dan aku tuh kayak males banget pakai hijab gitu, alhasil ya nggak aku videoin pas aku lagi nyuci-nyuciin ini. Berhubung tudung saji susun aku ini tuh warna putih, jadi teman-teman dia itu mudah banget kelihatan kotornya gitu ya. Terkadang juga cepet juga kayak ketumpahan minyak gitu ya, atau misalnya sambel di situ. Nah itu udah deh teman-teman, langsung kelihatan banget kotornya, joroknya gitu ya. Jadi kadang itu teman-teman di sebalik layar juga sering aku cuci sih teman-teman gitu ya, ataupun enggak sekedar dielap-elap gitu ya. Nah itu juga sering, karena terkadang itu ada waktunya kita itu lagi semangat-semangatnya bikin konten, ada juga yang kayak kita tuh males banget mau pakai kostum lengkap gitu ya. Apalagi di cuaca yang seperti sekarang ini teman-teman, panas itu bener-bener cetar membahana banget. Nah kalau misalnya kita bikin konten kan semua lampu nyala ya teman-teman. Nah lampu yang nyala semua itu juga bisa bikin suasana itu bener-bener panas banget, bener-bener gerah banget gitu ya. Makanya terkadang itu kayak di masa-masa sekarang ini tuh beneran deh butuh mood yang super bagus banget deh buat ngonten. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai nih teman-teman buat aku pasangin. Terus di sini aku tuh mau taruh di sini dulu karena memang ini isinya udah nggak ada gitu ya, lauknya juga udah pada nggak ada ya, nanti tuh baru mau dimasak gitu teman-teman. Oke, mari kita mulai memasak nih.
Kalian pada masak apa teman-teman untuk hari ini? Lauknya apa nih? Kalau kalian kayaknya lauknya lebih bervariasi ya daripada aku. Kalau aku mah menunya begini-begini aja ya teman-teman. Nggak jauh-jauh dari persambal-sambelan gitu ya. Ya mau gimana ya teman-teman, aku tuh masaknya memang menu yang udah pasti-pasti disukai aja ya. Daripada nanti nyoba-nyoba ini itu pada nggak suka gitu ya. Terus malah kebuang gitu ya, malah mubazir. Jadi ya udah mendingan masaknya itu yang pasti-pasti bakalan dimakan dan pasti-pasti aja semuanya suka. Nah hari ini teman-teman aku tuh memasak gulai ikan dicampur sama kacang panjang. Tapi berhubung ikannya ini adalah ikan yang banyak tulangnya, itu adalah ikan sungai yang dipancing sama ayahnya Twin ya teman-teman. Nah itu tuh aku mau goreng dulu ikannya, nanti aku mau goreng itu agak kering biar tulangnya tuh nggak terlalu berasa gitu loh teman-teman. Karena beneran deh teman-teman, kalau misalnya ikan sungai yang seperti aku goreng tadi tulang itu banyak banget dan kecil-kecil. Jadi memang itu sebaiknya digoreng dulu gitu ya, biar dia itu nggak ini ya teman-teman, nggak nusuk-nusuk gitu untuk durinya. Nah di sini tuh sambil nungguin ikannya teman-teman, aku juga sambil nih buat cuci-cuci perkakas sedikit. Ya lumayan lah teman-teman buat ngurang-ngurangin kerjaan gitu ya. Pokoknya kalau tangannya emak-emak mah nggak boleh nganggur ya. Sambil nungguin ikan lagi digoreng gitu juga bisa sambil nyuci piring. Masya Allah ya. Bener deh emak-emak itu super hebat ya teman-teman. Mungkin kalau kita tuh punya banyak tangan gitu ya, kayaknya semua tangan itu kerja ya teman-teman. Nah ini ikannya udah mateng teman-teman sebagian gitu ya di bagian bawahnya. Terus di sini aku nggak lupa buat balik biar ikan itu tuh mateng secara merata gitu. Oh iya teman-teman, kalian ada yang ngeh nggak sih kalau misalnya aku tuh sekarang masak bikin konten di dapur jarang banget nyalain lampu yang di dinding itu ya, yang lampu yang kabel itu teman-teman. Karena memang teman-teman kalau lampu tuh terlalu banyak yang nyala, itu panasnya tuh bener-bener super panas banget ya. Pokoknya berasa tambah gerah gitu teman-teman. Makanya aku tuh nggak sering-sering nyalain lampunya gitu, karena ya gitu mikirin cuaca itu yang bener-bener panas cetar membahana. Nah di sini tuh pokoknya kalau misalnya pas lagi masak-masak ikan kayak gini teman-teman itu nggak bisa terlalu ditinggal terlalu lama ya. Karena memang teman-teman kalau misalnya ditinggal terlalu lama takutnya ntar gosong gitu. Jadi ini tuh ada ikan yang sebagian dia itu tuh mudah atau cepat keringnya, ada juga yang agak lama gitu keringnya. Jadi di sini tuh mana yang udah agak kering, aku pisahin langsung gitu ya, daripada ntar mau diangkat barengan malah gosong gitu. Kalau misalnya pengen masak ikan sungai yang langsung dimasak atau digulai gitu ya teman-teman, itu tuh enaknya ikannya itu yang nggak banyak tulang gitu ya. Kan ada kayak misalnya sejenis ikan baung gitu kan, nah itu kan nggak ada tulangnya tuh, atau misalnya ikan patin sungai gitu. Nah itu enak teman-teman langsung dimasak gitu aja. Tapi kalau ikan yang tulangnya banyak kayak yang lagi aku goreng ini teman-teman, beneran deh teman-teman itu ya, tulangnya itu kecil-kecil teman-teman. Terus dia itu beneran kalau misalnya kita makan tuh kayak nggak enak banget lah, pokoknya hampir di semua dagingnya itu tuh banyak banget tulangnya. Nah, di sini aku mau langsung masak untuk gulainya. Berhubung di sini aku pakainya santan instan, jadi aku itu agak panaskan dulu airnya sedikit ya. Nanti kalau misalnya airnya itu udah agak panas, baru deh teman-teman aku masukin santan. Berhubung di sini tuh aku masaknya itu ikan gitu ya sama kacang panjang. Jadi kemungkinan di sini aku tuh pakai santannya itu 2 teman-teman. Tapi di sini aku pakai dulu 1 kayak gini ya. Nah, aku coba dulu 1, ntar kalau misalnya emang dirasa kurang baru aku tambahin lagi. Kalau santan instan ini ya teman-teman, itu kadang boleh juga sih kita masukinnya di akhir-akhir pas udah mau mateng gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu ya menurut aku ya teman-teman. Cuman ya menurut aku pribadi juga lebih enak juga kalau masukinnya itu kadang di awal. Tergantung masakannya sih ya. Kalau misalnya ikan itu lebih enak masukin santan itu di awal gini. Nah udah langsung aja dimasukin bumbunya. Terus ini tuh kelihatan cantik banget ya teman-teman untuk kuahnya. Kalau untuk bumbunya sih aku biasa aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, terus juga kunyit, jahe, cabai rawit, dan juga aku kasih serai ya teman-teman. Jadi serainya itu juga diulek, bukan diulek sih, langsung di blender barengan sama cabai bawangnya juga gitu. Jadi bukan digeprek gitu ya. Tapi buat kalian yang nggak suka ya boleh aja sih digeprek. Cuman kalau misalnya dia itu dihalusin langsung,
dia itu memang aromanya tuh jauh lebih berasa gitu loh teman-teman. Terus juga nih teman-teman ya, kayak lebih enak sih gitu ya menurut aku. Kemarin itu ada yang nanya apa nggak banyak serabutnya gitu ya. Menurut aku enggak teman-teman, asalkan kita memang ngehancurinnya itu, atau misalnya ngeblendernya itu bener-bener sampai halus, ditambahin air gitu ya biar dia itu bener-bener halus. Pokoknya kalau kita ngeblendernya itu lama, dia itu tetap bakalan halus kok teman-teman, walaupun serai itu tuh banyak serabutnya. Nah, di sini jangan lupa ditambahin bumbu-bumbu ya, teman-teman. Aku juga kasih sedikit merica bubuk sih ya, teman-teman ya, biar lebih berasa aja. Dan kalau misalnya merica bubuknya itu nggak perlu banyak-banyak sih, pokoknya setengah sendok teh lah, teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak, pokoknya buat pelengkap aja lah gitu. Hari ini aku masaknya satu menu kayak gini aja ya teman-teman, gak banyak-banyak macem. Kalau buat anak-anak itu tuh udah yang gampang-gampang aja gitu ya, karena anak-anak itu sekarang kan dapat asupan sayur teman-teman, terus juga kadang lauk dari ini kan dari desa teman-teman, ada makanan tambahan gitu. Makanya untuk sekarang-sekarang ini tuh aku kayak kelihatan nggak pernah masakin anak-anak sayur gitu ya teman-teman, karena anak-anak tuh udah dapat sayur kadang dari situ kan. Jadi ya anak-anak di rumah makannya aku masaknya juga dadakan pas mereka mau makan gitu. Terkadang teman-teman aku bikinin nasi goreng, nah nasi gorengnya juga aku kasihin sayur sedikit gitu ya. Cuman jujur teman-teman, kalau misalnya mau masakin buat anak-anak itu memang aku nggak yang pakai bikin-bikin video gitu ya. Pokoknya yang sat kasih anak-anak makan udah gitu ya, karena berasa repot aja gitu. Pokoknya kalau misalnya bikin konten, mana yang memang waktunya itu luang buat dikontenin baru aku kontenin, tapi kalau waktunya mepet aku nggak bakal kontenin teman-teman. Nah, di sini pokoknya semuanya serba disambi-sambi ya, bentar-bentar nyuci piring ya biar nggak numpuk gitu ya teman-teman. Jadinya sambil nungguin si gulainya mateng, cucian piring juga udah kelar gitu ya. Jadi udah nggak ada perkakas-perkakas yang kotor. Jadi kayak lebih enak aja, lebih plong juga gitu. Nah, si kacang panjangnya itu udah setengah mateng, aku juga langsung masukin untuk si ikannya ya teman-teman, terus dimasak. Dan ini teman-teman, wah ini harum banget ya. Aromanya itu benar-benar menggugah selera banget. Nah, ini tuh udah mateng ya teman-teman buat lauknya. Tinggal ditungguin aja apinya sebentar terus dimatiin. Oke, alhamdulillah menu untuk hari ini udah matang teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, di sini kan aku udah sambil ngelap-ngelap tadi ya, terus juga udah nyambi nyuci piring. Alhasil di sini tuh dapurnya nggak perlu lagi cuci-cuci piring setelah masak teman-teman, udah lega gitu ya. Dan terakhir di sini setelah masak aku tuh juga wajib banget yang namanya nyapu-nyapu biar dapurnya bener-bener bersih. Itu kalau misalnya kalian hitung teman-teman, di lantai itu kelihatan banyak yang hitam kecil-kecil, itu adalah lalat teman-teman. Tadi aku nyemprotin racun lalat. Karena sekarang itu kan udah mulai musim hujan. Nah, kalau udah mulai musim hujan teman-teman, terkadang tuh lalat tuh pada banyak yang datang ya. Jadi lantainya udah aku semprotin dan ini lalatnya udah pada mati-mati gitu ya. Jadi aku sapu-sapuin biar lantainya tuh bersih lagi. Di rumah kalian juga banyak lalat nggak sih teman-teman? Padahal perasaan ya rumah itu udah dijaga banget kebersihannya, tapi lalat itu datang tanpa diundang ya teman-teman. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua ya yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menghibur, memotivasi, dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.